bayangan. Itu budaya positif itu berarti negatif itu Pak, negatif. Kebiasaan baik yang sudah dilakukan. Untuk menempuh budaya positif itu ada 6 hal yang terlebih dahulu harus kita lakukan agar terciptanya budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu memang tidak gampang Bapak Ibu, dan itu butuh proses dan butuh dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Materi yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 7 materi ini, jika kita dapat lakukan dengan baik, itu akan membentuk yang namanya budaya positif. Kemudian berikutnya, materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Apa sih Bapak Ibu perubahan paradigma belajar itu? Perubahan paradigma belajar itu yaitu perubahan dalam pola pikir mengenai gambaran kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita itu harus memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kurikulum merdeka. Tujuannya agar apa? Yaitu agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Selama ini Bapak Guru ketika mengajar, pernah nggak memikirkan pada saat menyampaikan materi itu perasaan murid setelah menerima materi kita itu merasa senang? Pernah nggak terbesit pemikiran seperti itu? Kadang-kadang Bapak Ibu misalkan ketika menyampaikan materi hanya sekedar materi sampai selesai kemudian sudah tanpa memikirkan perasaan anak-anak. Saya yakin Bapak Guru hebat di sini itu semuanya pasti ketika melakukan pembelajaran itu memikirkan perasaan murid-muridnya juga ya. Kemudian pertanyaan pemantiknya. Bapak dan Ibu Guru sudah menerapkan pembelajaran seperti apa selama ini? Apakah Bapak Ibu Guru menerapkan pembelajaran secara visual atau hanya menyuruh siswa menonton video, kemudian Bapak Ibu hanya duduk? Kemudian yang kedua, apakah hanya dengan metode ceramah, Bapak Ibu yang ngobrol ini itu menerangkan materi dan siswa hanya mendengarkan? Atau Bapak Ibu tipe guru yang hanya menyuruh siswa itu merangkum materi kemudian mengerjakan tugas selesai? Dan atau Bapak Ibu guru itu tipe guru yang memunculkan menerangkan materinya itu mementingkan keterampilan? Saya tanya Bapak Ibu guru itu dari keempat ilustrasi gambar ini termasuk tipe guru yang mana? mix. Oh, bagus berarti kalau semuanya, karena saya yakin tadi Bapak guru di sini semuanya hebat-hebat. Ya, itu tentang materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Tepat waktu. Yang ada di dalam pikiran kita, kalau yang namanya disiplin itu pasti harus mentaati peraturan. Kalau tidak mentaati peraturan berarti kita melanggar. Kalau melanggar berarti kita pasti dapat hukuman. Sebenarnya yang namanya disiplin tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya disiplin itu adalah tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi murid atau kita pribadi ketika melakukan sesuatu itu bukan karena kita takut akan hukumannya, tapi karena kita sadar bahwa kita melakukan itu tuh karena kewajiban. Contoh, misal ada siswa, itu bagaimana caranya kita memunculkan motivasi atau siswa itu sadar bahwa kewajiban siswa tersebut adalah harus berangkat jam 7, kemudian memakai pakaian rapi, bukan karena siswa
berangkat jam 7 itu karena takut kalau terlambat pasti akan dapat hukuman. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang dinamakan disiplin positif. Nah, pertanyaan kembali. Sudahkah Bapak dan Ibu menerapkan disiplin positif dari gambar di atasnya dapat? Mana disiplin positif yang Bapak Ibu sudah jalankan atau semuanya sudah Bapak Ibu jalankan semua? Ya semuanya ya, karena Bapak Guru di sini itu kan semuanya hebat-hebat. Masya Allah, Masya Allah. Setiap mengajar Bapak Guru itu pasti berpakaian rapi, belajarnya juga pasti menyenangkan. Kemudian hadirnya juga tepat waktu, dan Bapak Ibu di sini juga saya yakin semuanya rajin-rajin ya. Kemudian materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini itu biasanya datang dari motivasi yang bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Karena mereka melakukan sesuatu itu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku ini bersifatnya internal, artinya datang dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaan kembali, Bapak Ibu itu termasuk orang yang memiliki tipe motivasi yang mana ketika melakukan sesuatu? Apakah Bapak Ibu itu melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman? Atau Bapak Ibu itu tipe orang yang melakukan sesuatu karena mendapat imbalan, atau kalau kita bahasanya itu cari muka ya, atau muka dua gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah Bapak Ibu itu melakukan hal atau melakukan sesuatu karena memang sadar akan tanggung jawabnya? Bapak Ibu termasuk yang mana? Oh, nomor 3 ya Bapak. Masya Allah. Masya Allah banget. Itu Bapak Ibu guru di sini semuanya hebat-hebat. Bagus, itu berarti bahwa dalam melakukan sesuatu itu harus berdasarkan kesadaran pribadinya, bahwa dalam melakukan sesuatu itu tidak perlu yang namanya nunggu ada imbalan atau karena takut akan hukuman. Kemudian materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar untuk hidup. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu pernah ketika melakukan pembelajaran menemui siswa yang ketika kita sedang menerangkan, itu ada siswa yang menutup, Bu, kapan istirahat? Saya lapar. Pernah menemui siswa? Sering. Nah, kalau ada siswa yang seperti itu berarti siswa tersebut sedang memenuhi
kebutuhannya untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena kalau tidak makan pasti konsentrasi belajarnya juga akan berkurang. Sama kita juga seperti itu. Kalau bekerja dalam kondisi lapar pasti tidak nyaman kan Bapak Ibu. Puasa Ramadan. Oh, ya kalau puasa beda lagi ya. Kemudian yang kedua, contoh kasih sayang dan rasa diterima jadi kebutuhan untuk diterima. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Sekarang saya tanya lagi, Bapak Ibu pernah merasa menemui siswa yang kok kayaknya siswa ini caper banget sama saya? Apa ya maksudnya? Pernah seperti itu? Ada yang sok-sok dekat, sok apa ya? Yang intinya caper lah. Nah, ya SKSD ya. Kalau bahasa sekarangnya. Nah itu berarti siswa tersebut itu sedang memenuhi kebutuhan rasa ingin diterima oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga, itu penguasaan kebutuhan atas pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Saya tanya kembali, ketika kita melakukan pembelajaran kemudian memberikan tugas, suka ada nggak siswa yang ngetuk, Bu, kalau saya bisa menjawab soal ini, saya dapat apa? Nah, kalau tidak pernah berarti ada yang salah tuh. Oh ya, Anda nggak pernah bertanya. Ya, tapi biasanya ada saja ya siswa yang seperti itu. Nah, berarti kalau siswa yang melakukan hal itu, berarti siswa tersebut sedang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian Kalau dibalik, Bu, ya. kebutuhan siapa yang hafal dikasih uang. Nah, itu juga bisa, itu berarti siswa tersebut sedang memenuhi kebutuhan atas pengakuan seperti program sekolah. Kita kan ya pernah mencanangkan program yang hafal 30 juz nanti gratis. Masya Allah. Bayaran. Masya Allah. Ya sampai hafal sampai juz 30 itu akan gratis pembayarannya. Itu berarti jika siswa tersebut melakukannya itu berarti motivasinya bukan atas kesadaran diri sendiri, tapi siswa tersebut sedang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian berikutnya, contoh kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu biasanya menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Saya tanya kembali, ketika Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswa, pernah nggak siswa itu nawar? Siswa dikasih tugasnya 5, Pak saya 2 saja, atau Pak saya 1 saja. Atau misal nih dalam tugas bahasa Indonesia terutama saya ya, misal dalam tugas ceramah, saya itu menginginkan ketika praktek ceramah siswa itu mengupload di YouTube atau direkam. Tapi kan ada saja siswa yang saya boro-boro direkam, HP saya tidak punya, gimana caranya biar saya memenuhi tugas tersebut? Berarti caranya bagaimana? Ya berarti kita harus mengikuti kemauan siswa tersebut, tapi tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Yaitu siswa tersebut tetap membuat teks ceramah, ditulis di kertas, tapi mempraktekannya secara langsung, tidak harus direkam karena memang siswa tersebut tidak memiliki HP. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita terhadap murid, Bapak Ibu. Karena yang namanya kurikulum merdeka itu kan pembelajarannya berpusat pada murid, jadi membuat murid itu merasa bahagia ketika kita menyampaikan materi. Kemudian kebebasan merasa senang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ingin dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Bapak Ibu pernah mendapatkan ucapan terima kasih ketika selesai melakukan pembelajaran dari murid kita? Ibu makasih ya, karena Ibu menjelaskan materi ini saya jadi bertambah pintar atau jadi bertambah pandai. Pernah seperti itu? Belum pernah. Berarti metode pembelajaran kita mungkin harus diperbaiki Bapak Ibu, karena yang namanya siswa itu kan membutuhkan pembelajaran yang inovatif. Berarti diajarin dulu siswanya ya. Kitanya harus menyiapkan metodenya dulu.
membawa buku, kemudian spidol menulis di papan itu sudah zaman dulu Bapak Ibu. Sekarang zamannya itu sudah teknologi. Jadi manfaatkan teknologinya dengan baik itu juga termasuk pembelajaran yang inovasi. Ya. Banyak fungsi gue. Kemudian, nah tujuannya untuk apa? Kita memenuhi kebutuhan dasar tersebut agar kita itu dapat dunia yang berkualitas. Karena kita pasti hidup itu kan menginginkan dunia yang berkualitas kan Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan kembali. Ketika Bapak Ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusianya, apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Marah, kecewa, menangis, sedih, atau malah bahagia? Mana yang Bapak Ibu rasakan ketika kebutuhan 5 dasar kebutuhan tadi tidak terpenuhi? Apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Kecewa, macam-macam ya, karena memang berdosa. Setiap orang itu kan memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing ya. Kemudian materi berikutnya yaitu teori kontrol Dr. William Glasser-Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu sebagai seorang penghukum. Nah, sebagai seorang penghukum di sini dimaksudkan bagaimana? Yaitu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Dan yang berikutnya, pasti selalu saja yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil atau cara dia. Tapi saran saya, tipe ini jangan digunakan ya Bapak Ibu. Apa? Karena kalau menggunakan tipe ini takutnya siswa-siswanya jadi tidak respon lagi kepada kita. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya itu diucapkannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kemudian berikutnya, sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Berarti ini banyak maklumnya gurunya terhadap murid. Nah, hal negatifnya apa? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid, negatifnya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Kemudian murid nanti akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol berikutnya yaitu pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau
berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan biasanya menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek. Kemudian 5, sebagai manajer. Nah, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer biasanya akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, pertanyaan pemantiknya. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi manakah yang pernah Bapak Ibu jalankan terhadap murid? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali sebagai apa Pak? Guru murni. Kalau guru murni berarti belum dapat mengontrol murid tuh. Apa Bapak Ibu? Pemantau. Posisi kontrol mana yang pernah Bapak Ibu lakukan dari kelima posisi kontrol ini? Keempat. Sebagai pemantau. Ya, macam-macam ya. Ada yang saya pernah merasa menghukum siswa. Saya pernah menjadi teman, itu masing-masing, tapi ya. Teman-teman juga. Bagusnya untuk posisi penghukum itu jangan lagi digunakan ya Bapak Ibu. Tuh. Kenapa Ibu? Nah, kemudian materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Yaitu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi kita sebelum melakukan pembelajaran Bapak Ibu, agar tidak ada murid yang melanggar atau tidak agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, maka kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum memulai materinya. Ya, kontrak belajar itu bisa MOU kalau bahasa produktifnya ya. Nah, tujuannya untuk apa? Itu tadi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut, bagaimana kita cara menanganinya? Balik lagi ke posisi kontrol kita tadi, mau sebagai apa menangani siswa tersebut? Ya, ada yang sebagai teman, pemantau, penghukum, manajer kalau ada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Nah, ini contoh misal nih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Itu keyakinan kelasnya yang dibuat. Ini tandanya berarti murid dilarang berbicara ketika guru sedang menerangkan. Kemudian murid dilarang bermain HP ketika guru menerangkan. Kemudian murid mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan guru. Kemudian murid dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kemudian dilarang tidur di kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuatnya saat kapan? Yaitu tadi saat sebelum menjelaskan materi dan itu ditempel di tempat-tempat yang anak itu dapat melihatnya. Nah, ketika ada yang melanggar, bagaimana? Itu tadi balik lagi posisikan posisi kontrol kita itu sebagai apa? Cara menangani anak atau cara menangani murid yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Pertanyaan pemantiknya. Bapak Ibu pernah melakukan keyakinan kelas sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Apa contohnya Bapak Ibu keyakinan kelasnya? Coba dari produktif biasanya apa? Ya. Ya. Yang pertama itu
kalau ketika saya menjelaskan ya hampir gak jauh beda dengan yang ibu tadi jelaskan, tapi dengan tambahan kehadiran. Ya, Kalau betul. saya di kehadiran itu harus maksimal. Jika kehadiran itu dia berkurang, maka berpengaruh pada nilai pelajaran. Bagus sekali. Terima kasih masukannya Pak. Yaitu jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran memang harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu agar mereka itu tidak melakukan pelanggaran ya Bapak Ibu. Bagus itu Pak. Kemudian Pelanggaran kan akan kita hukum, Bu. apa Pak? Jadi kalau orang ini hukuman, pelanggaran itu pasti ada hukuman. Ya, tapi kan ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Tidak hanya sebagai penghukum, bisa sebagai pemantau. Kemudian kita balik lagi tadi ke materi 5 kontrol posisi tadi ya. Kemudian kita ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Pendekatan yang dapat digunakan ketika kita menghadapi murid yang bermasalah. Tadi itu kita misal posisinya sebagai pemantau tadi ya. Nah, hal-hal yang harus dilakukannya maka menggunakan pendekatan restitusi. Langkahnya bagaimana? Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas anak. Tujuannya untuk apa? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Karena apa? Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan itu pasti ada alasan dasarnya. Nah, untuk kata-kata yang diucapkannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu 3 langkah. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi atau melakukan sesuatu itu berdasarkan karena dorongan pribadi. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kata-kata yang diucapkannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu ada beberapa hal yang dapat digunakan ketika kita mendapati murid yang bermasalah, yaitu dengan pendekatan atau segitiga restitusi. Tapi kita harus memilih dulu kita posisi kontrolnya sebagai apa nih. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah kita menerapkan segitiga restitusi tadi dalam menghadapi masalah? Jadi ketika kita menemui anak yang bermasalah itu tidak harus langsung memarahinya di depan umum. Kamu tuh bagaimana? Begitu saja tidak bisa. Harus ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu, alasannya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, ini ada contoh video bagaimana cara menangani anak-anak yang bermasalah dengan menggunakan pendekatan restitusi. Bapak Ibu boleh disaksikan sebentar ya. Kemudian balik lagi. Nah, tadi sudah saya tanyakan ya, Bapak Ibu kira-kira bisa nggak nih menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah? Jadi tidak langsung menghukum siswanya. Bisa tidak? Bisa ya Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya hebat-hebat. Kemudian kita ke ice breaking penutup. Silakan berdiri kembali Bapak Ibu.
Ya, waktunya SDG penutup. Silakan berdiri kembali. Nah, kita ikuti kata-katanya. Satu jari telunjuk, satu jari jempol. Kalau digabungkan jadi sarangeo. Ibu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.